Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelahnya ada Jibril alaihissalam, ya. Ketika itu Jibril ada duduk di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba ada terlihat langit terbuka, ya, langit terbuka dan tidak pernah terbuka seperti itu sebelumnya. Kemudian turun seorang malaikat, satu malaikat turun mendatangi Nabi dan mendatangi Jibril saat itu. Dan malaikat itu belum pernah turun ke bumi sebelumnya, tidak pernah sebelumnya turun. Dan itu disampaikan oleh Jibril, ini adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Kemudian malaikat itu kepadamu, ya, yang diberikan kepadamu, yaitu bifatihatil kitab wa khawatimil baqarah, yaitu dua hal ini adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, dan akhir surat Al-Baqarah. Dan ini membuat saat itu kondisinya kita melihat langit tidak pernah terbuka sebelumnya menjadi terbuka. Malaikat turun, yang belum pernah turun itu ada malaikat yang turun menyampaikan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diturunkan di Mekah. Yang pertama kali turun di Mekah, yang kedua kalinya turun di Madinah. Jadi turun dua kali. Pertama turun di Mekah dan kedua turun di Madinah. Adapun penamaan surat Al-Fatihah ini banyak, ya. Tadi disebut dengan Fatihatul Kitab, ya, karena ia adalah sebagai pembuka dari Al-Qur'an. Tadi disebutkan Absyir bin Nurain, yaitu bergembiralah dengan dua cahaya, ya, yaitu Fatihatul Kitab, dan itu adalah istilah untuk Al-Fatihah karena dia mengawali Al-Qur'an ini, ya, diawali dengan pembukanya itu adalah Al-Fatihah. Kemudian di sisi yang lain adalah disebut dengan as-salatu, as-salah, ya, nama lain dari Al-Fatihah adalah as-salah, yaitu di mana salat tidak akan terwujud kecuali dengan Al-Fatihah. Tidak ada salat, la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Oleh karenanya hukumnya membaca Al-Fatihah ini wajib bagi orang yang sudah bisa. Bahasan kita bagi orang yang sudah bisa. Adapun orang mu'allaf yang baru masuk Islam, belum menghafal Al-Fatihah, maka boleh membaca dengan tasbih atau tahmid, mana yang memudahkan. Kalau hanya bisa tasbih subhanallah subhanallah, sepanjang subhanallah tidak mengapa, menggantikan Al-Fatihah, tapi dengan syarat ini belum menghafal Al-Fatihah tapi tetap berusaha menghafalnya. Kemudian kalau dia punya tahmid, bisanya cuma alhamdulillah, maka boleh mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus, tidak mengapa. Allahu Akbar tidak mengapa. La ilaha illallah tidak mengapa. Pujian-pujian semuanya tidak mengapa. Tetapi ketika sudah berusaha menghafalnya dan diberikan nikmat oleh Allah, karunia untuk bisa menghafalnya dengan baik, maka itu menjadi hal yang wajib dilakukan. Bahkan ketika menjadi imam misalnya, kemudian ia lupa atau terpotong Al-Fatihahnya, tidak bisa meneruskan, ketika diingatkan ya tidak nyambung-nyambung, maka ketika ia tidak meneruskan, ini batal salatnya, tidak bisa diteruskan. Makanya orang yang berhak menjadi imam adalah aqra'uhum, ya, aqra'uhum Al-Qur'an, yaitu aqra'ukum Al-Qur'an, orang yang paling bisa memiliki bacaan Al-Qur'an, ya, paling menguasai tentang Al-Qur'an, memiliki hafalan, ya, memahaminya. Dan itulah makanya Al-Fatihah menjadi hal yang penting, ya. Ini disebut dengan as-salah. Intinya adalah dia menjadi rukun dari salat.
Dan Allah menamainya dengan salat memang. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-shalah itu, ya, menjadi dua bagian. Maksudnya membagi salat itu membagi Al-Fatihah. Karena kemudian berikutnya wa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin faqala Allah taala hamidani abdi. Ya, kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah meresponnya, hambaku memujiku, seperti itu. Wa idza qala alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maka Allah berkata, qala Allah taala asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, ketika hambanya mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah taala majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kemudian sampai kemudian maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian sampai ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Di situ disebutkan dengan qasamtus sholata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis qudsi. Allah mengatakan qasamtu as-salata, aku membagi Al-Fatihah itu menjadi nisfaini, menjadi dua. Ya, separuh untuk untukku, dan yang separuh lagi adalah untuk hambaku sesuai dengan yang dimintanya. Berikutnya Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Oleh karenanya nanti kita akan memahami bahwa isi di dalam Al-Fatihah itu secara garis besar menggambarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an seluruhnya. Ya. Jadi bentuk ringkasnya Al-Qur'an yang sekian banyak itu, ya, ada di Al-Fatihah, tentang ketauhidan, tentang asma wa sifat, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang semua hal ada di situ. Ya. Berikutnya ada penamaan lain yang jarang kita dengar adalah Al-Fatihah disebut dengan Alhamdu, karena ia diawali dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bahas di sini. Ya. Kemudian juga disebut dengan Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani ini nama yang sering kita dengar. Sab'ul Mathani Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu disebut dengan Sab'ul Mathani. Artinya Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Maksudnya apa? Di situ selalu dibaca ketika sholat. Tidak ada satu ruku, satu rakaat pun kecuali di dalamnya ada Al-Fatihah, ya. Kalau kita melakukan dalam sehari 5 waktu, kita sholat wajibnya saja itu 17 rakaat, maka dipastikan setiap rakaat dari 17 rakaat itu harus ada Al-Fatihahnya. Oleh karenanya disebut dengan Sab'ul Mathani, selalu dibaca berulang-ulang. Sab'ul Mathani itu, yaitu dibaca setiap rakaat sholat. Rakaat pertama sudah membaca Al-Fatihah, nanti di rakaat kedua dibaca kembali Al-Fatihahnya, ya. Dan disebut Sab'ul Mathani adalah penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh telah kami berikan kepadamu, kami datangkan untukmu 7 ayat yang berulang-ulang, ya. Dan yang terakhir kita sebutkan yaitu nama Asy-Syifa, yaitu Asy-Syifa itu penyembuh, pelipur lara. Itu nama dari Al-Fatihah. Tadi kita sudah sempat menyebutkan Asy-Syifa, ya. Dan ia digunakan untuk obat, memang juga digunakan untuk mengobati dengan izin Allah, memang digunakan untuk mengobati jasmani dan rohani. Kalau ada sakit bisa dibacakan dengan Al-Fatihah, ya. Ya, jadi memang untuk penyakit jasmani dan rohani bisa dilakukan dengan Al-Fatihah. Baik. Kita sekarang masuk ke pembahasan Al-Fatihah isinya sekarang. Kalau di dalam Al-Quran yang banyak kita dapati, tentu Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai satu kesatuan ayat dari 7
ayat tersebut ya. Kalau dibaca di situ Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin baru ayat kedua dan seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim yang kita kenal dengan akronim, bukan akronim, lebih tepatnya kalau diringkaskan itu namanya basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Adapun kalau tasmiyah itu cukup bismillah saja. Seperti orang mau makan, ada seorang anak saat itu mau makan, kemudian dinasihati oleh Nabi, ya gulam sammillaha, wahai anakku sebutlah nama Allah. Itu membaca bismillah saja, tidak perlu ar-rahmanir-rahim. Tapi dengan ar-rahmanir-rahim tidak mengapa. Tapi untuk membedakan istilah tasmiyah dengan basmalah, kalau tasmiyah biasanya bismillah sudah cukup tanpa ar-rahmanir-rahim. Adapun yang kita bahas sekarang ada kata basmalah atau ringkasnya basmalah itu adalah dari kata bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang biasanya diartikan dengan maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya sama saja sebenarnya, pengasih dan penyayang. Nanti kita jelaskan bedanya apa di situ. Ya. Baik. Hal yang perlu kita sampaikan adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari Al-Qur'an. Betul. Karena di dalam surat An-Naml jelas di situ ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu isinya surat. Ketika Hudhud beri informasi kepada Nabi Sulaiman saat itu, Hudhud tidak ada, ini kemana? Ternyata pergi ke suatu negeri dan mendapati Ratu Bilqis beserta orang-orang di negerinya, ya, itu semuanya menyembah matahari rupanya. Maka dilaporkan kepada Sulaiman, dan Sulaiman mengingatkan di situ, mengirim surat, ya, mengirim surat dengan mengawalinya. Intinya ingin mengajak untuk tauhid tentunya ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Dan mengawali suratnya adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah kata bismillah, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkirim surat. Misalnya ketika berkirim surat ke Heraklius. Heraklius ini raja Romawi yang ahli ibadah, raja Romawi yang paham tentang kitab-kitabnya, Nasrani memang, ya, raja Romawi Nasrani, tetapi paham dengan kitab-kitabnya, tentang Taurat paham, tentang Injil itu paham, Injil, ya, paham sekali. Dan itulah sosok pemimpin yang benar seperti itu, memahami tentang kitab sucinya. Dan saat itu ketika Nabi SAW mengajaknya untuk masuk Islam, menerima ajaran agama Islam, maka Nabi Muhammad SAW mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu adalah hal yang biasa dilakukan Nabi SAW. Tapi bahasan kita di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim masuk di bagian ayat dan tidak ada perbedaan pendapat di sini sama sekali, adalah di surat An-Naml itu benar adanya dan pasti benar adanya bahwa itu adalah bagian dari surat An-Naml. Tapi yang jadi ada pembicaraan di sini adalah apakah dia masuk di surat Al-Fatihah atau tidak, ya. Masuk di 7 ayat itu ada atau tidak. Jumhur ulama menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu, ya, diawali bukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan inilah yang menjadi pedomannya Ahlu Madinah, ya. Kemudian beberapa dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Jadi Alhamdulillah itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Kemudian adapun pendapat yang lain menyebutkan seperti Asy-Syafi'iyah dan Ahlu Kufah itu menyebutkan bahwa Bismillah itu masuk di ayat yang pertama. Tetapi meskipun demikian, kalau kita menyebutkan tadi Ahlu Madinah bahwa Bismillah itu bukan masuk di ayat dia dari 7 itu, tetapi dia adalah ayat yang tersendiri
tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi ketika tetap di dalam Al-Fatihah ditulis Bismillahirrahmanirrahim tetapi tidak ada angkanya, ya. Kemudian yang ada angkanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang tadi saya sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, qasamtus sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, faqala Allah taala hamidani 'abdi. Di situ disebutkan kalau ketika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah meresponnya dengan kata apa? Hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Maka di situ tidak disebutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hal yang bagus tentunya adalah ala kulli hal tetap iya kita baca ya ikhwah. Ya, terlepas dari perbedaan ini tetap kita membacanya. Orang ketika seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallaitu khalfan Nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Saya salat di belakangnya Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar dan Utsman. Mereka semuanya mengawalinya salat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tidak mendengar kata bismillahirrahmanirrahim di dalamnya ketika membaca Al-Fatihah, ketika mengimami. Nah, seperti itu. Tapi apapun itu, ala kulli hal di sini tetap hal yang baik tentunya adalah dengan mengawali bismillahirrahmanirrahim sekaligus dengan menjalankan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kaidah khusus ya. Kaidah umumnya adalah segala kegiatan kullu amrin dzibalin lam yuftah bil basmalah fahuwa abtar, ya. Segala hal yang aktivitas penting yang bernilai besar, ya, kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah bismillah, maka itu akan hampa di situ, ya, hampa. Maka kita menjalankan sunnah di situ. Ketika orang menjalankan sholat, ia membaca Al-Fatihahnya, kalau cukup dengan mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, sholatnya berarti sah, ya. Kalau dia mau mengikuti sunnah menambahkan dengannya, karena Al-Fatihah itu adalah bagian dari Quran. Ketika di sholat, maka di rakaat pertama ia mengawalinya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kau membaca Al-Qur'an, kata Allah, maka awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang lebih lengkap boleh a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, atau yang lebih lengkap lagi a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min nafsi wa nafkhi wa hamzi. Seperti itu. Boleh yang mana? Adalah hal yang baik. Tapi bahasan kita adalah kita tidak mempermasalahkan yang itu, ya. Yang penting orang sudah membaca alhamdulillahirabbil alamin saja, mengawali Al-Fatihah dengan itu sudah sah salatnya, ya, sudah sah, ya. Namun hal yang baik adalah menjalankan sunnah, membaca a'udzubillah cukup di rakaat pertama saja, kemudian baru dilanjutkan dengan bismillah sebagai bentuk sunnah dia. Kalau dia tidak meyakini dia bagian dari bismillah, tetapi ingat bahwa bismillah itu adalah ayat yang berdiri sendiri sebelum Al-Fatihah, maka tetap dibaca, ya, tetap dibaca. Nah, seperti itu, ya. Kita lanjutkan pembahasan tentang isi dari Al-Fatihah ini. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim artinya adalah dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di situ disebutkan, biasanya diartikan Maha Pengasih dan Penyayang. Secara makna sama sebenarnya, kasih dan sayang itu sama, mengasihi, menyayangi sama. Nanti kita akan bedakan di sini untuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu diawali dengan Allah di situ, bismillah, menyebutkan zat Allah terlebih dahulu dengan menyebut zat Allah.
Di sini menunjukkan setelah penyebutan nama zat Allah disebutkan sifat-sifatnya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka menunjukkan Allah inilah satu-satunya zat yang mutlak memiliki seluruh sifat-sifat yang ada. Sifat-sifat kesempurnaan yang ada yang memiliki hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah penegasan kenapa ada disebutkan Allah lafzul jalalah, Allah terlebih dahulu di situ. Kemudian disebutkan Allah sebagai zat yang disembah, tentunya disebutkan di awal kegiatan itu tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan keberkahan di situ, ya. Karena itu menunjukkan ia mengingat dirinya bahwa Allah itu adalah zat yang satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi dengan rasa ikhlas, dengan rasa cinta di situ kepada Allah, dengan rasa takut, dengan rasa pengharapan. Itu menyebut nama Allah di situ tujuannya adalah seperti itu. Kemudian ada disebutkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat yang khusus hanya boleh melekat pada zat Allah saja. Untuk makhluknya tidak boleh dinamai Rahman, kecuali ada abdunnya, Abdur Rahman, itu baru boleh. Kalau ada orang namanya Rahman saja, maka itu bukan hal yang baik, tentunya harus diganti, ya. Ar-Rahman hanya nama Allah saja, tidak boleh dilekatkan kepada manusia kecuali dengan menyebutkan hamba di situ. Hambanya Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu adalah maksudnya zat yang memberikan rahmat menyeluruh ke seluruh makhluknya, tidak ada pilih-pilih di situ. Semua yang Allah ciptakan mendapatkan rahmat dari Allah secara umum. Seperti binatang. Binatang ketika terancam, ia diberikan rahmat oleh Allah, ya, untuk menjauh, untuk membela dirinya, untuk bisa lari cepat. Seperti itu. Kemudian ketika lapar, diberikan, ditunjukkan makanan, mana makanannya ada di sini, ditunjukkan. Itu adalah rahmat Allah. Rahmat Allah juga mencakup orang-orang kafir non muslim. Semuanya diberikan oleh Allah, ya, diberikan makanan, diberikan kesehatan, diberikan keturunan. Orang-orang kafir itu mendapatkan, ya. Ini adalah rahmat Allah secara umum. Jadi Ar-Rahman ini menunjukkan apa? Sifat rahmat Allah yang luas dan mencakup seluruh makhluk-makhluknya, ya. Maka kita bisa mengartikan maha luas rahmatnya, maha luas rahmatnya, mencakup seluruh makhluknya. Binatangkah, tumbuhankah, ya, orang muslim, non muslim, orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat, diberikan semuanya, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya orang yang tiap malam maksiat terus tetap diberi makan, tetap diberi kehidupan, tetap diberi kesehatan, ya. Itulah yang disebut dengan Ar-Rahman. Yang membedakan dengan Ar-Rahim di sini. Ar-Rahim ini adalah rahmat khusus bagi hamba-hamba yang terpilih. Ini Ar-Rahim, rahmat khusus bagi hamba-hambanya yang terpilih, yaitu bagi orang-orang mukmin, orang yang mendapatkan nikmat cahaya Islam, nikmat hidayah untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid 5 waktu, subhanallah, untuk bisa menjaga wudhunya di setiap kali berhadas, ya, kemudian menyegerakan dengan sholat setelah wudhu, ya, kemudian diberikan bimbingan untuk menjaga sholat duhanya. Itu semua adalah Rahim, sifat Rahim yang hanya tertuju atau diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang khusus, ya, hanya untuk orang-orang yang beriman saja, ya. Jadi inilah makna kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ini menunjukkan ada kepasrahan, dan seorang muslim selalu ada sikap tawakal, pasrah kepada Allah dalam melakukan segala kegiatannya, hatta sampai itu ibadah. Ibadah pun tetap bertawakal. Siapa yang bisa menjamin setelah kita Allahu Akbar bisa menyelesaikan dengan baik? Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin kita bisa
mengucapkan lisan kita, membaca doa istiftah yang sudah kita hafal, selama ini, bisa tidak kita menuntaskan itu dengan baik? Kemudian bisa tidak kita menunaikan itu semuanya dengan baik pembacaannya, merenunginya, memahaminya, termasuk membaca Al-Fatihahnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka tetap semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah makna bismillah. Dan nanti kita akan sebutkan tentunya Bismillahirrahmanirrahim itu nanti akan ada, bisa dibaca di waktu-waktu tertentu ya. Banyak waktu-waktu di dalamnya kita membaca bismillah. Ya. Di antaranya adalah ketika apa? Ketika hari raya Idul Adha, menyembelih kurban, ya. Maka sesembilan itu diawali dengan apa? Dengan bismillah. Karena tidak boleh kita memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafisq, ya. Kemudian juga bismillahirrahmanirrahim dibaca ketika apa? Ketika mau wudu juga bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan saat itu, tawaddau bismillah. Ya, jangan lupa ya, wudu dulu dengan mengawalinya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada di antara ulama yang mewajibkan bismillah, tetapi pendapat yang lebih mendekati adalah itu adalah sunnah, mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali wudu, ya. Kemudian juga ketika tergelincir, ketika orang tergelincir, bukan astagfirullah, ya, bukan Allahu akbar, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan. Kalau tergelincir, ya, kesandung, itu maka yang disunahkan adalah membaca bismillah, ya. Ya. Yang diperintahkan adalah membaca bismillah. Karena suatu hari pernah seseorang yang menunggangi onta, kemudian ontanya tergelincir, lalu dia mencela syaitan, ya. Ya, ta'is asyaitan, ya, tercela ini syaitan ini. Jadi yang disalahkan adalah syaitan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la ta'is asyaitan, jangan kau cela syaitan itu. Tetapi kalau kau menghadapi hal seperti itu, ya, maka ucapkanlah bismillah. Karena kalau kau mencela syaitan, nanti justru syaitannya itu merasakan lebih besar. Oh, berarti dia sudah meyakini kalau ini penyebabnya adalah aku. Nah, sudah berhasil itu syaitan. Kalau orang tergelincir, ketatap pintu misalnya, ya, tangannya ketatap pintu atau apa, biasanya kan seperti itu terjadi. Masuk rumah, tangannya kena pintu, kemudian mencela sesuatu, ya, maka itu bukan hal yang baik. Mencela syaitan itu tidak boleh, ya. Nanti semakin tinggi kalau dibaca bismillah, maka syaitan itu menjadi semakin kecil seperti lalat, seperti itu, ya. Tidak jadi bersombong di situ. Kemudian bismillah juga bisa dilakukan ketika mau makan, tadi kita sebutkan, ya, samillah, yaitu bacalah bismillah. Kemudian ketika meruqyah juga seperti itu, ya. Jadi kalau ada orang yang sakit, ada memiliki sakit di suatu tempat di bagian tubuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan seseorang, ya, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, ya, kemudian bacalah bismillah 7 kali di situ, ya. Bismillah 7 kali dan berdoalah, lanjutkan dengan berdoa kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari segala kejahatan, keburukan yang aku dapatkan, ya, dan yang aku khawatirkan. Kemudian juga membaca bismillah dilakukan ketika melepas baju, ya, melepas baju juga ketika di kamar mandi, ya. Makanya kalau orang mau masuk kamar mandi, ya, yang diucapkan adalah bismillah. Dari luar kamar mandi saja itu lebih baik. Bismillah. Itu tujuannya apa? Kalau sudah bismillah, itu sudah memberikan benteng antara dirinya dengan mata gaib. Artinya adalah setan, iblis yang jin-jin yang punya penglihatan secara gaib itu semuanya tertutup dengan ucapan kita bismillah. Aurat kita tertutupi, meskipun secara lahiriah kita melepas baju, menanggalkan baju kita secara lahiriah, tetapi secara gaib itu tidak bisa ditembus oleh bangsa makhluk-makhluk yang gaib itu. Nah, dan yang terakhir adalah bismillah tentu diawali untuk membaca Al-Quran, ya.
Ketika membaca Al-Quran, awali dengan bismillah. Jadi dengan a'udzubillah, kemudian juga bisa dengan bismillah setelah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kita masuk ayat berikutnya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji, betul. Seluruh pujian. Alhamdu lillah, kepada Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Mari kita jelaskan di situ. Alhamdu ini hanya khusus untuk Allah. Dalam bahasa Arab alhamdu itu pujian. Satunya ada al-madhu, dipindah hurufnya. Hamdu itu ha mim dal. Satunya di bahasa Arab ada madhu, mim dal ha. Sama-sama pujian. Cuma bedanya kalau alhamdu ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdu itu diiringi dengan kecintaan, ya, pasti harus diiringi dengan kecintaan, dengan rasa takut, dengan rasa pengharapan. Adapun madah itu pujian biasa, pujian dengan kebencian bisa. Contohnya, orang bisa memuji orang lain meskipun tidak mengenal atau tidak menyukainya. Misalnya ada seorang yang kuat tapi dia orang yang suka berbuat zalim, sebenarnya benci, cuman dia memuji. Oh, dia punya kekuatan yang ini, memang itu kan memuji, ya, memuji. Tetapi dia ahli maksiat misalnya, itu al-madhu namanya, bukan alhamdu, ya, bukan alhamdu, itu al-madhu, pujian untuk manusia. Adapun alhamdu hanya untuk Allah saja, karena dia adalah pujian dengan penuh rasa cinta di situ kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, apa pujian itu maksudnya? Ya, kita memuji kesempurnaan Allah itu sendiri, kesempurnaan zatnya Allah yang pertama. Jadi alhamdu itu kita memuji kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian kedua, memuji kesempurnaan nama-nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah berikan, yang Allah tentukan, yang sudah Allah sebutkan, maka itu semuanya tidak ada kekurangan di dalamnya, semuanya sempurna. Ya, semuanya sempurna. Dan kemudian yang ketiga adalah kita memuji Allah, kita memuji perbuatan-perbuatan Allah yang selalu di bawah dua hal, yaitu di bawah karunia-Nya dan sifat keadilannya. Ini yang ketiga. Jadi kita memuji Allah, yang pertama adalah memuji kesempurnaan Allah, ya, zatnya. Kemudian yang kedua memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga kita memuji Allah kesempurnaan perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah yang pasti di balik itu ada karunia dan keadilannya, ya. Kalau karunia itu biasanya berupa dengan kenikmatan. Orang biasanya kalau mendapati kenikmatan itu adalah mengucapkan alhamdulillah, ya, karena ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya banyak orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan suatu hal yang tidak membuatnya senang, seperti ada musibah. Siapa yang memberi musibah itu? Allah. Ya, yang memberikan musibah adalah Allah, dan itu adalah atas dasar keadilan Allah di situ. Berarti ada kesalahan yang pernah berlalu dari seseorang, kemudian diberikan apa? Diberikan balasan, disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat yang lebih tinggi. Maka disegerakan dulu ininya apa? Azabnya apa namanya itu? Ya, akibat dari dosa yang pernah dilakukannya. Maka di situ hendaknya dia tetap mensyukuri dengan kata alhamdulillah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati sesuatu yang disenangi, mendapatkan kenikmatan dari Allah, idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini ketika mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan pada hatinya, tetap memuji Allah, alhamdulillah,
Cuma bedanya di situ menambahkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di segala keadaan. Dan inilah yang menjadikan orang mukmin itu adalah orang beriman, adalah orang yang menakjubkan ya. Nabi SAW pernah takjub dengan orang beriman dalam sabdanya mengatakan ajaban li amril mu'min, ya begitu menakjubkan orang yang beriman itu. Inna amrahu kulluhu khair. Seluruh keadaan orang beriman itu pasti baik. Idza asabahu as-sarra sabar wa idza asabahu syarra syakar. Ya, kalau ia mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Kalau dia mendapati sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Itulah keadaan orang yang beriman. Dan keadaan orang beriman pasti menyenangkan. Tidak ada keburukan di dalamnya. Pasti baik orang beriman itu. Dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Inilah makna alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Jadi kalau orang menyebutkan kata alhamdulillah, pasti dia di situ pertama memiliki unsur pujian. Kita memuji Allah, kesempurnaan zatnya, nama-nama dan sifatnya sekaligus perbuatannya yang sempurna, ya, yang selalu di bawah apa? Karunia dan keadilannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah alhamdulillah rabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin maksudnya adalah Tuhan seluruh alam semesta, ya. Tuhan seluruh alam semesta. Rabb itu bisa berarti pemilik. Seperti dalam bahasa Arab biasa digunakan misalnya ana Rabbul Bait. Saya adalah pemilik rumah ini misalnya, ya. Ana Rabbul Kitab. Rabb itu artinya pemilik. Arti asalnya itu ya. Rabb juga bisa bermakna yang mengatur, ya, tarbiyah, yang mengatur, ya. Rabb juga bisa memiliki arti pencipta. Oleh karenanya Rabbul Alamin, Rabb di situ adalah Tuhan semesta alam, yaitu sebagai pencipta, pemilik dan pengatur dari seluruh makhluk-makhluknya ini. Al-Alamin itu mencakup seluruh hal selain Allah, itu namanya alamin. Alam semesta itu berarti segala hal yang ada di alam semesta ini selain Allah, itu adalah alamin. Jadi istilah alam semesta itu adalah sebutan untuk segala sesuatu selain Allah. Berarti pastikan segala sesuatu selain Allah itu pasti ciptaan Allah. Seperti itu. Nah, ya. Jadi memang Allah lah yang mengurusi semuanya ini, ya. Allah yang mengurusi manusia, mengurusi tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, apa yang ada di langit sana itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula, ya. Allah menjaga itu agar tidak binasa. Langit-langit dan bumi itu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hingga hari ini, ya, masih ada dengan baik keadaan langit dan bumi ini. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah kita sebut, ya, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah nama sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak boleh, sekali lagi, karena sudah pernah ada yang melakukan ini dan sekarang menjadi celaan hingga akhir zaman nanti, yaitu siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ia menyebut dirinya dengan label Rahmanul Yamamah, yang luas rahmatnya di penduduk Yamamah. Jadi orang Yamamah paling Rahman adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ia mengklaim dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Sekarang kalau kita mendengar Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah, namanya Musailamah, tetapi selalu orang melabeli dengan apa? Al-Kadzdzab. Sampai seterusnya, sampai akhir zaman nanti seperti itu. Dan label itu tidak akan pernah terlepas. Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si pendusta. Dia bukan Rahman, dia adalah
manusia biasa tapi mengklaim dirinya Rahman, ya. Itu adalah diantara kesalahan dari Musailamah Al-Kadzdzab. Baik, adapun rahmat Allah tadi kita sebutkan, rahmatnya Allah itu sangat luas sebagaimana apa yang Allah firmankan, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu mencakup segala hal, mencakup segala sesuatu, ya. Rabbana wasi'at kulli syai' rahmatan wa ilma, dan seterusnya. Dan kalau kita bicara tentang rahmat Allah itu ada 100, ya. Innalillah mi'a rahmah, ya. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jin wal ins wal bahaim. Satu rahmat itu sudah diberikan untuk seluruh jin, manusia, binatang-binatang dan seluruh alam semesta. Itu dari awal pertama adanya mereka, adanya jin, manusia dan binatang, sampai nanti hari kiamat, itu adalah satu rahmat. Adapun 99 nanti, ya, 99 hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Belum diberikan di situ, ya. Masih satu saja. Kalau kita melihat sekarang, orang bisa menyayangi anaknya, kemudian binatang, hatta binatang, ya, binatang induknya kuda saja kalau menggerakkan kakinya dengan keras, dia melihat dulu ada anak saya nggak di situ, seperti itu. Dia berhati-hati. Rahmatnya itu sampai seperti itu. Itu adalah di antara rahmat Allah kepada binatang, kepada manusia, ya, kepada jin, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Itu sudah dari awal penciptaan alam semesta ini sampai akhir nanti, itu baru rahmat Allah yang satu saja. Adapun yang 99 nanti akan diberikan di hari kiamat. Subhanallah. Bandingannya bagaimana ini, ya? Begitu besar makhluknya Allah di alam semesta ini, berapa jumlahnya? Manusia berapa? Jin berapa? Ya. Tumbuh-tumbuhan berapa? Dan itu dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat nanti, subhanallah, sampai menjelang hari kiamat. Itu mereka bisa saling menyayangi satu dengan yang lainnya, bisa berlembah lembut satu binatang dengan binatang yang lainnya. Berapa masa itu lamanya rahmat itu? Sangat luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kata rahim tadi kita sebutkan, rahim itu boleh dinamakan manusia. Kalau manusia boleh, ya, disebut rahim biasa boleh, rahim. Itu karena ini juga berdasarkan ayat dari Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim, ya. Yang artinya adalah sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi boleh di sini nama Rahim itu dinamakan kepada orang. Adapun Rahman tidak bisa, ya. Ar-Rahman tidak bisa kecuali dengan menyebutkan Abdun, menjadi Abdur Rahman. Kita masuk ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Malik ada dua bacaan di sini, bisa Maliki, bisa Maliki Yaumiddin. Malik, ya, artinya pemilik. Malik itu yang panjang, Maliki Yaumiddin itu pemilik. Berarti Maliki Yaumiddin adalah pemilik hari pembalasan. Ad-din di situ adalah artinya pembalasan, bukan agama. Ya. Anad dayyan, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah yang memberikan pembalasan nanti itu. Anal malik wa anad dayyan. Ketika di hari kiamat nanti itu dicari itu ada namanya, mana ada raja-raja yang di dunia dulu yang berbangga-bangga pada dirinya. Tunjukkan kalau masih bisa, ya. Allah menyebutkan dirinya, ana malik, ana dayyan, akulah raja di raja, dan aku adalah yang memberikan pembalasan. Aina mulukul ard, mana itu dulu raja-raja yang mengaku hebat di dunia, tunjukkan. Dan ternyata pada hari kiamat tidak ada satupun mantan raja di dunia yang nongol di akhirat, tidak ada. Karena raja yang mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita adalah
Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Bisa dibaca Malik. Karena di sini ya ikhwah, Malik, pemilik, belum tentu seorang raja. Kalau manusia ya, Malik, orang yang memiliki, seperti kita memiliki rumah, kita memiliki kendaraan. Apakah kita raja? Tidak, ya. Demikian juga Malik, seorang raja belum tentu memiliki semua yang diinginkan, ya. Malik belum tentu Malik. Itu kalau manusia. Raja belum tentu memiliki segala hal yang diinginkannya. Tetapi Malik mutlak, Malik sekaligus Malik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada bacaan dua di situ. Bisa dibaca Malik, bisa dibaca Maliki Yaumiddin, pendek. Malik artinya pemilik. Kalau Malik artinya raja pada hari pembalasan. Seperti itu. Ya, jadi memang yang pemilik mutlak dari segala hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya, ya. Maka Allah memiliki kedua hal ini. Pemilik sekaligus raja di raja, ya. Raja dari segala raja maksudnya, ya. Nah, adapun Yaumiddin adalah hari pembalasan dan semuanya nanti akan dikumpulkan tentunya, ya. Dihisab dulu, prosesnya nanti panjang ya ikhwah. Setelah dibangkitkan dari alam barzakh, semuanya akan dikumpulkan. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah, nanti orang-orang itu dikumpulkan di hari kiamat, hufatan uratan ghurlan, semuanya tidak pakai alas kaki, telanjang semuanya, iya, tidak ada yang pakai baju. Dan saat itu Aisyah pernah berkata, wahai Rasulullah, berarti satu yang lain bisa melihat laki dan perempuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzur ba'duhum ila ba'din. Keadaannya itu mencekam di sana. Sudah tidak ada lagi kesempatan melihat satu dengan yang lainnya, mana laki mana perempuan sudah tidak lihat, meskipun telanjang semuanya. Atribut di dunia semuanya dilepas ketika di hari kiamat nanti. Tidak ada yang bisa dibanggakan di sana, ya. Semuanya akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah. Itu diapakan saja di dunia, digunakan untuk apa? Mata yang sehat itu, kaki yang sehat, ya, tangan yang bisa digunakan untuk kegiatan, itu digunakan untuk hal yang baik atau yang buruk, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sana. Nah, dalam firman yang lain disebutkan, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini yang paling penting di sini. Semua gerakan anggota tubuh kita ada di sini. Penggeraknya adalah fuad, di dada kita ini, di hati kita ini. Betulkah kita beriman kepada Allah? Jujurkah keimanan kita kepada Allah? Ya, benar tidak kita melakukan ibadah ini untuk Allah? Semuanya dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Dan Allah adalah Malik Yaumiddin yang nanti akan membalasnya. Ya, berikutnya adalah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini susunan aslinya adalah, kalau bentuk normalnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, wa nasta'inu iyyaka, dan kami memohon pertolongan kepadamu. Kata iyyaka didahulukan, ini menunjukkan pengkhususan, menjadi artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi itu adalah faedah dari memajukan objek daripada subjeknya. Normalnya kan kami beribadah kepadamu, kami memohon pertolongan kepadamu. Tetapi kalau kepadamu diletakkan di awal, jadinya iyyaka, maka ini memiliki makna yang lebih khusus, yaitu hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini disebutkan na'bud sebelum nasta'in karena kata ibadah itu sebagai tujuan utama penciptaan manusia di situ. Jadi penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, didulukan na'budunya daripada nasta'innya, karena na'bud
ibadah itu adalah tujuan utama penciptaan manusia itu. Penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk bisa merealisasikan peribadatan itu dengan benar, dengan baik, maka kita membutuhkan pertolongan Allah. Sehingga isti'anah, pertolongan kepada Allah itu sebagai sarana untuk bisa beribadah. Ya. Jadi susunannya seperti itu. Oleh karenanya di sini maksudnya adalah kami memohon pertolongan itu adalah kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah agar kami bisa maksimal terus istiqomah untuk beribadah kepadamu. Itu maksudnya, bukan minta pertolongan yang lain. Ya, tapi kaitannya dengan ibadah. Di sini ahlul ilm, para ulama menyebutkan dalam tafsirnya seperti itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah karena itu tujuan kau ciptakan kami ya Allah. Tujuan utama penciptaan adalah beribadah kepadamu. Dan kami tidak akan menyembah selain kepadamu. Ini sekaligus ikrar. Ikrar pada diri, tidak mau kita menyembah selain engkau. Tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain engkau. Meminta rizki kepada selain engkau, tidak boleh. Mengibadahi hanya kepadamu saja. Dan untuk bisa mewujudkan ibadah yang ini, maka kita mutlak harus membutuhkan apa? Pertolongan dari Allah. Tidak akan ada yang bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dan hal yang menarik di sini bahwa di antara ulama seperti Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa orang yang mengamalkan ayat ini ketika diamalkan, ia memahami betul maknanya. Ia akan terjauh dari sikap ujub dan sombong dalam dirinya. Ia akan selalu bertawakal kepada Allah di sini. Bukankah ia sudah menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, bahkan untuk peribadatan saja kami tidak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan-Mu. Seperti itu. Maka ini adalah ketika orang mentadabburi, memaknai, memahami ayat ini, maka akan terhindar dari sikap ujub, ya, kesombongan dalam diri dan juga bentuk kesombongan yang terwujudkan atau sikap berbangga diri, ya, berbangga diri nanti akan terjauhkan di situ. Nah, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja dulu waktu perang Khandaq, ketika mengambil pasir, kan Khandaq itu membuat lubang parit itu yang besar itu, ikut Rasulullah SAW dalam mengangkut pasir itu. Kemudian di perutnya menempel pasir-pasir, kemudian sambil bersenandung di situ berkata, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina wa masallaina wa matasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita ini dapat petunjuk, tidak mungkin kita bisa sholat, itu loh, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa bersedekah kalau bukan karena Allah. Maka memang tempat meminta adalah kepada Allah. Harus selalu meminta kepada Allah sebagaimana ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Adapun sebelum iyyaka na'budu tadi yang sampai maliki yaumiddin, itu adalah permulaan. Ayat Al-Quran itu Al-Fatihah, 3 ayat pertama itu permulaan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Ini adalah muqaddimah, pendahuluan, permulaan. Oleh karenanya di sini berisi pujian semuanya. Oleh karenanya Allah membalasnya hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi. Hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Adapun yang sekarang ini adalah untuk hambanya sekarang ini. Ini antara aku dan hambaku mulai ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kamu kan minta untuk mendapatkan pertolongan di situ, maka aku akan berikan pertolongan di situ. Allah akan mengabulkan bagi yang membacanya dengan penuh keikhlasan. Ya. Ini baru sudah mulai masuk kepada permintaan di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak mungkin Allah kami bisa menyembahmu kalau tanpa pertolonganmu, kan seperti itu. Makna implisitnya kan seperti itu. Ya. Maka di sini adalah
pemberian dari Allah. Sudah mulai di sini adalah ayat ini urusan aku dengan hambaku. Kalau tadi untuk siapa? Untuk Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pujian semuanya untuk Allah. Mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai seterusnya, itu sudah urusannya antara Allah dengan hambanya. Kemudian masuk ke ayat berikutnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah puncak-puncaknya doa. Puncak-puncaknya doa adalah ini. Semua ibadah, semua doa bermuaranya kepada ini. Semua kenikmatan bermuara kepada ini. Semua bermuara kepada hidayah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami petunjuk. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. As-sirat itu adalah istilah khusus ya. As-sirat beda dengan tariq. Kalau di dalam bahasa Arab itu jalan ada macam-macam. Jalan ini tariq namanya, atau syari' juga boleh ya. Itu jalan. Ada belok-beloknya enggak itu? Ada ya, ono pertigaan, ono perapatan, perliman, kan ada itu ya. Ada yang serong seperti ini. Itu tariq secara umum, tariq ya. Adapun sirat, maka sirat itu punya makna khusus, jalan yang pasti benar, pasti lurus, mengantarkan kepada tujuan dengan baik, dengan cepat, tanpa ada lika-liku. Itu sirat. Dan ini dipertegas dengan kata al-mustaqim. Sebenarnya tanpa al-mustaqim sudah cukup, tapi di sini ditegaskan dengan kata al-mustaqim, yang lurus dan yang mudah menyampaikan kepada tujuan. Itu adalah sirat. Ya, jadi sirat itu bukan jalan biasa, maka tidak boleh kita menggunakan kata sirat di sembarang ini ya, di dalam percakapan, kecuali dengan pada tempatnya. Pokoknya itu aja, siratal mustaqim aja. Enggak bisa ya ikhwah ya. Tahu siratal mustaqim artinya jalan yang lurus, ketika mengarahkan orang ya sudah, sana aja, lurus terus, tapi ngomongnya siratal mustaqim saja. Enggak usah ya mengatakan seperti itu ya. Kalau bercanda yang lain saja ya. Sudah lurus saja gitu, enggak usah dengan menggunakan kata siratal mustaqim. Siratal mustaqim khusus, ini jalan yang pasti benar, tidak ada kelok-kelok dan dapat mengantarkan seseorang kepada tujuannya dengan cepat. Itu diantara muatannya. Jalannya itu pasti, jalannya itu jelas, luas, enggak sempit ya. Dan jalan terdekat menuju tujuan, itu adalah sirat ya. Itu adalah makna sirat. Saya ulangi, mana sirat ini? Sirat itu bukan jalan biasa, tetapi ada unsur jelas, pasti, kemudian mengantarkan kepada tujuan, luas, kemudian merupakan jalan terdekat menuju tujuan. Iya. Dan yang terakhir pasti harus lurus, tidak ada belok-beloknya sama sekali, lurus, dekat, jelas ya, seperti itu. Apa yang kita minta di situ? Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk di sini ada 3, mencakup 3 hal. Yang pertama itu kita meminta kepada Allah, ya Allah, jika kami belum mendapatkan petunjuk-Mu untuk menuju jalan yang lurus, maka berikanlah petunjuk itu kepada kami. Itu yang pertama. Jadi kalau kami belum mendapatkan petunjuk, maka berikanlah kami petunjuk menuju jalan yang lurus itu. Yang kedua adalah, jika kami sudah mendapatkan petunjuk itu, maka bimbinglah kami, arahkan kami agar kami untuk bisa istiqomah dengan petunjuk yang Kau berikan. Jadi itu yang pertama tadi, kalau belum mendapatkan petunjuk, maka berikanlah petunjuk pada kami. Kalau kami sudah mendapatkan petunjuk tersebut, maka berikan keistiqomahan kepada kami. Dan terakhir, kalau kita sudah mendapati petunjuk dan istiqomah, bukakan untuk kami petunjuk-petunjuk yang belum kami dapatkan. Apakah semua kita sudah bisa melakukan peribadatan maksimal? Orang ada yang bisa menjalankan sholat 5 waktunya, rawatibnya, sunnah-sunnah yang terlaksana, tapi sedekahnya belum maksimal. Maka kita butuh untuk dibukakan pintu hidayah agar bisa bersedekah. Seperti itu. Jadi maksud di sini ada 3, mencakup di sini agar diberikan petunjuk kalau kami belum dapat. Kalau sudah dapat, maka berikan
keistiqomahan. Yang ketiga, kalau sudah dapat dan istiqomah maka minta dibukakan petunjuk-petunjuk lain yang belum kami dapati. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus yang diberikan kepada orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Siapa itu? Yaitu sebagaimana dalam surat An-Nisa, wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Yaitu dari golongan para nabi, golongan orang yang siddiqin. Orang siddiqin itu orang yang jujur keimanannya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, dikenal dengan As-Siddiq karena jujur keimanannya, totalitas keimanannya. Kemudian wasyuhada, ya, dan yang terakhir adalah as-salihin, orang-orang yang saleh. Jadi inilah ya ikhwah, jalan yang diberikan kepada para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Inilah yang diinginkan, dimaksudkan dalam ayat tersebut, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat yang terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan selain jalannya orang-orang yang kau murkai. Al-maghdub alaihim artinya jalan yang bukan jalannya orang yang kau murkai. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Dan di situ yang dimurkai maksudnya adalah orang-orang Yahudi, karena mereka sudah diberikan Alkitab tetapi tidak mengamalkannya, ya, bahkan menyembunyikannya, ya. Di antara mereka kan tidak mau ini. Gimana kau menceritakan tentang apa yang ada di kitab kita, ya? Jangan kau sampaikan kalau Muhammad itu memang ada di kitab kita, seperti itu, ya. Dan kemudian di antara yang lainnya adalah menyembunyikan hukum qisas, ya, hukum qisas yang hukum rajam yang ada di Taurat disembunyikan oleh mereka. Jadi mereka sebenarnya sudah hukumnya sama dengan Islam, ya, tetapi disembunyikan oleh mereka, dibuat melakukan tahrif, yaitu melakukan perubahan-perubahan di dalamnya. Adapun yang sesat adalah orang-orang Nasrani, karena mereka ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu di dalamnya, ya, ahli ibadah tapi ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Buktinya apa? Buktinya mereka menyebarkan agama Nasrani, padahal agama Nasrani itu agama eksklusif untuk orang Bani Israel saja, tapi lihat disebarkan kemana-mana. Adapun Yahudi, mereka kokoh dengan sikapnya. Mereka merasa orang Yahudi, kamilah umat yang terbaik, ya, dan mereka tidak suka dengan orang Nasrani karena ini. Orang Nasrani, kenapa kalian menjadikan agama kalian jadi agama internasional seperti itu? Itu kan untuk golongan kita saja, Bani Israel. Kok disebarkan? Tidak suka orang Yahudi dengan Nasrani karena itu, ya. Baik. Di sini penyebutan al-maghdubi alaihim, maksudnya orang Yahudi, lebih awal daripada orang Nasrani. Menyebutkan memang kesesatan Yahudi itu lebih besar daripada Nasrani di ayat ini, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Yang kedua waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Al-maghdub alaihim orang Yahudi, ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Penyebutan Yahudi di awal ini menunjukkan kesesatan orang Yahudi ini lebih buruk daripada orang Nasrani, ya. Dan ini juga hal yang disebutkan ahlul ilm juga, para ulama juga menyebutkan penyebutan Yahudi di sini adalah karena mereka ini adalah orang yang paling dekat tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, yaitu ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya. Ada Bani Quraidah, ada 3 suku dari Yahudi, ya, dari yang tinggal di Madinah, di sekeliling Nabi, dan itu adalah di antara alasan kenapa ada di sana. Kenapa di sini disebutkan lebih awal, ya. Tapi intinya keduanya adalah sama-sama sesat, Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Di antara kesesatan mereka yang mereka kompak di dalamnya adalah mereka mengklaim surga itu hanya berlaku untuk mereka dan tidak boleh selain Yahudi dan Nasrani. Wa qalu, mereka berkata, lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dari golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka mengklaim merekalah yang berhak untuk mendapati surga, bukan orang yang lainnya, bukan dari umat yang lainnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam ini dari awal Al-Fatihah tadi, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa disebut dengan indu Al-Quran? Ya, karena di dalam Al-Fatihah ini pertama di situ ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan setiap manusia, jin itu semuanya harus menyembah kepada Allah di situ. Penyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita mengimani Rabbil Alamin, yaitu Tuhan semesta alam. Tadi kita Tuhan semesta alam maksudnya apa? Yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur seluruh semesta alam. Dan semuanya akan kembalinya ke sana. Maliki yaumiddin, kita akan dikembalikan ke sana. Kembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan pasti akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga ini yang bisa kita bahas. Adapun kata amin, amin itu adalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi itu adalah sunnah untuk dibaca. Kalau orang misalnya kelupaan membaca amin di dalam sholat, maka itu tidak membatalkan, ya, karena itu adalah sunnah saja. Ya, sunnah. Amin bacanya ada dua, amin dan amin, hanya boleh yang dua itu saja. Yang pertama dua-duanya panjang seperti kita amin waladdallin, amin, kan seperti itu, dua-duanya panjang. Atau yang pertama pendek, yang kedua panjang, amin, itu boleh. Yang tidak boleh adalah amin, tidak boleh. Kalau amin dan amin itu artinya semoga Allah mengabulkan. Kalau amin, aman, tidak ketemu ya. Artinya aman ya, tidak ketemu, maka tidak boleh mengatakan amin. Apalagi amin, tidak ada artinya amin ya. Harus membaca di antara dua itu, amin dan amin itu. Kalaupun lupa membacanya, sengaja tidak membacanya juga tidak apa-apa, tapi emang tidak dibaca, ya. Intinya kalau kita bicara tentang sah tidak sahnya sholat, tidak ada hubungannya dengan kata amin ini, ya. Atau wallahu a'lam bishawab. Semoga ya, yang sedikit ini bisa membantu kita untuk memahami bacaan Al-Fatihah yang kita baca setiap sholat soalnya ini. Dan memang kita tidak membahas An-Naba langsung di surat Juz Amma, karena Al-Fatihah ini adalah hal yang paling penting dan selalu kita ulang-ulang. Tidak mengapa misalnya sudah pernah belajar, kembali diulang lagi, tidak mengapa, karena dia diulang-ulang juga di setiap sholat. Perlu terus di-upgrade, diperbarui terus. Ada makna apa yang belum diketahui oleh kita, ya, mungkin ada yang terluput, yang terlewat dari kita, dan sekaligus untuk menguatkan terus, ya. Maka inilah alasan dibalik kenapa kita membahas Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum membaca atau mengkaji tentang An-Naba, ya. Atau wallahu a'lam bishawab. Saya rasa demikian. Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kita mau menanyakan, kadang-kadang kita itu bisa lebih khusyuk itu kita mengartikan. Jadi mengartikan, oh bismillahirrahmanirrahim artinya ini. Nah, pada saat kita mengartikan iya karena butuh, wa iya karena sa'in, ini kan artinya hanya pada engkau. Nah, rasanya kalau kita memanggil Allah itu engkau, itu rasanya kurang sopan gitu. Rasanya itu masa Allah itu engkau kan. Kalau
Padahal kita pada yang leader yang mulia, pada Raja Paduka. Nah, ini gimana kira-kira supaya kita merasa apa ya? Merasa pas dalam mengartikannya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama, apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an semuanya adalah bahasa Arab. Ya. Dan setiap bahasa punya kaidah kesantunan masing-masing antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Adapun di bahasa Indonesia ada istilah diksi, istilahnya. Diksi itu adalah kita memilih kata di tempat yang tepat. Misalnya tadi di kata di dalam bahasa Indonesia ada kamu, ada engkau, apalagi sudah kamu dan engkau. Dan di Jawa ada awakmu, kon, sampean, jenengan. Iya, begitu ya. Semuanya punya kaidah masing-masing dan harus digunakan pada tempat yang tepat, sesuai dengan bahasa masing-masing. Ya, karena bahasa itu berkaitan dengan budaya penggunanya. Dan di dalam bahasa Arab, kaidah kesantunan berbahasa tidak mengenal diksi, tidak menggunakan itu. Tidak ada pemilihan antara anta kemudian dijadikan antum, itu tidak ada. Seperti kita ketika berzikir di pagi hari, Allahumma anta rabbi. Apa itu? Ya Allah. Kalau diartikan ke bahasa kita seperti memang ya Allah, engkau. Iya, tetapi tentu itu adalah hal yang sudah disebutkan dalam nas, doanya memang harus seperti itu. Dan kita menyesuaikan diri saja dengan kita. Kalau kita merasa tidak nyaman, maka boleh dengan diartikan menggunakan diksi yang mulia atau yang seperti apa, tidak mengapa. Tetapi menggunakan kata engkau tanpa ada maksud apa-apa, karena memang makna harfiahnya itu adalah engkau. Dan engkau itu ada bukan sesuatu yang kasar sebenarnya ya. Yang kasar itu sebenarnya Anda. Maka tidak boleh mengartikan ya Allah, Anda, tidak boleh kalau itu ya. Kalau engkau itu sesuatu yang dimaklum di dalam, bahkan disepakati, bahasa sekaligus kesepakatan. Di dalam terjemahan-terjemahan yang ada, hampir semuanya menggunakan kata engkau untuk Allah. Maka kita mengikuti itu tidak mengapa. Jadi bukan ada unsur untuk kita bersikap tidak sopan kepada Allah, tidak. Ya, tidak. Jadi seperti itu. Di dalam, sekali lagi, di dalam bahasa Arab tidak mengenal istilah perbedaan diksi seperti itu. Makanya hal yang sering terjadi kan sekarang ini, orang belajar bahasa Arab kemudian mengindonesiakan dan menjawakan Arab sehingga budaya Arabnya hilang. Kepada siapapun mengatakan, kalau dianggap lebih tua mengatakan antum misalnya. Kenapa antum? Antum itu banyak ya ikhwah. Ya memang ada yang mengatakan oh iya demi kesopanan, diterima kok seperti itu, tetapi itu tidak dibenarkan secara mutlak. Jadi boleh misalnya kita memanggil guru kita ya Syekh, anta gimana? Boleh, tidak mengapa itu. Cuma kadang kita yang berontak sendiri dalam diri kita ya. Oh enggak sopan seperti ini, masa guru dianta-antakan, kan harus antum. Tapi sebenarnya di bahasa Arab tidak mengapa seperti itu. Kita saja yang selalu mengkaitkan dengan budaya Jawa kita. Jadi wallahu a'lam, kata engkau itu sudah sopan. Yang setahu saya dari terjemah-terjemah yang ada di Al-Quran itu biasa menggunakan diksi engkau, tidak menggunakan kamu, tidak menggunakan anda, tetapi menggunakan engkau. Dan engkau itu dianggap sebagai kata ganti yang lebih sopan di situ. Nggih, wallahu a'lam. Nggih. Jadi nanti tetap memang betul untuk memahami Al-Quran, untuk bisa khusyuk harus memahami bacaannya, mengerti maksudnya. Ketika mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, betul tidak kita memuji Allah? Tahu tidak maksudnya kita memuji Allah seperti apa? Kemudian ketika kita berdoa di puncak doa tadi apa? Ihdinas siratal mustaqim, itu puncak-puncaknya doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi punya makna apa tadi? Kalau belum dapat petunjuk, maka berikan petunjuk. Kalau sudah dapat petunjuk, berikan keistiqomahan. Kalau sudah dapat petunjuk dan sudah dapat istiqomah, maka bukakanlah pintu-pintu petunjuk yang lainnya yang belum terbuka. Itu gimana kalau seorang membacanya dengan khusyuk?
Nah, kita termasuk saya ingin menasihati untuk diri saya sendiri ya. Kita berat ya ikhwah. Mungkin sekali bisa, dua kali bisa, terkadang sudah melamun ke yang lainnya. Seringnya begitu. Yang terucap terkadang ngalir begitu saja tanpa mendalami maknanya. Maka kita memohon pertolongan terus kepada Allah agar bisa maksimal dalam sholat kita ya, untuk bisa lebih khusyuk. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Fadal. Nah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanyakan yang pertama tadi, kami biasanya kalau menerima ketimpa musibah atau sebagainya itu membaca astagfirullah atau kalau tadi Ustaz menyampaikan lebih baik alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Ini mohon perbedaan penggunaannya itu tentang apa kita tidak mengucapkan kalau musibah, artinya yang kita musibah dan sebagainya itu kembalikan kepada Allah ini atau kemudian astagfirullahaladzim. Yang kedua, ayat iya karena bulu wajah Islam. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ini adalah permintaan atau doa dari hamba kepada Allah. Apakah ini mohon dijelaskan kembali? Kalau kami selama ini sepertinya itu kalimat memuji Allah atau mungkin kesepakatan kami atau sumpah kami untuk hanya menyembah Allah dan hanya meminta pertolongan dari Allah. Ini mohon jelaskan perbedaannya tadi, kalau itu dimaksudkan oleh Ustaz sebagai doa permintaan. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jadi ada zikir itu ada tempat-tempatnya masing-masing. Ada zikir yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus di waktu yang tertentu. Seperti kata, kok kenapa kalau ada musibah tidak berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena memang dalil umumnya boleh mengatakan itu. Idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu awalnya? Alladzina ya, alladzina idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah ya, maka mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu boleh mengucapkan itu, tidak mengapa. Kemudian adapun yang masalah tadi disebutkan, kenapa kalau jatuh, kalau tersenggol pintu, karena itu berkiblat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita mengikuti. Tadi ada latar belakangnya, adalah ada kisah yang melatarinya. Kisah seseorang yang menaiki tunggangan, kemudian dia membonceng Rasulullah di belakangnya. Kemudian ketika terpleset ontanya atau tunggangannya itu, kemudian dia mencela setan saat itu. Oh setan ini, seperti itu bahasa kita ya. Gara-gara setan ini jadi ontaku terjatuh seperti ini dan ini. Dia membuat kaget. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau mencela setan. Ya, jangan kau mencela setan, nanti dia akan semakin membesar. Ta'azum, nanti lebih besar, nanti semakin besar dan besar. Kalau kau mengalami yang serupa ini, ucapkanlah bismillah. Jadi tujuannya mengatakan bismillah itu adalah pada keadaan seseorang terjatuh atau kesandung, kependuk dan sebagainya sejenisnya, agar apa? Agar tidak sampai menyalahkan setan sehingga membuat setan semakin besar. Ketika disebutkan kalau kau mengucapkan bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setan itu akan semakin kecil dan kecil seperti lalat. Dan ini adalah perkara gaib. Dan kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan adalah pasti wahyu berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti. Tugas kita hanya mengikuti. Jadi boleh mengatakan itu. Tetapi kalau astagfirullah belum ditemui landasan apa kita mengatakan astagfirullah, kecuali dengan pendapat pribadi
oh iya mungkin karena ini dosaku, tetapi kan ini pendapat pribadi. Sedangkan semuanya harus ditimbang dengan apa? Timbangan utamanya adalah khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu, ya. Ya, jadi memang ada zikir itu ada waktunya masing-masing, dan yang disunahkan juga adalah kalau dapat musibah justru mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini menunjukkan ketawakalan seseorang, ini menunjukkan keimanan seseorang bahwa segala apa yang dilakukan oleh Allah yang memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, kepedihan, kelelahan, sakit dan sebagainya, itu pasti ada nilai keadilannya di situ. Tidak ada yang tercela di situ. Kembali kepada alhamdulillah tadi ya, kepada ya ayat yang sebelumnya tadi. Alhamdulillah kan kita memuji zatnya, nama-namanya yang sempurna, sifat-sifatnya yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan yang sempurna. Di situ makna alhamdulillah. Maka orang yang mengalami rasa yang tidak nyaman, kan tidak nyaman menurut kita. Di balik itu ada pengampunan dosa. Awal karenanya kalau ada orang sakit diucapkan apa? Di antaranya adalah la ba'sa tahuran insyaallah, tidak apa-apa. Ya, semoga kau akan dibersihkan dosa-dosamu dengan sakit itu. Gimana kok sakit tidak apa-apa? Kan kalau kita melihat dari sisi makna, kok seperti ini sih gitu. Tetapi tujuannya kita melihat dari perspektif ukhrawi di situ. Nabi kita mengajarkan kalau ada orang sakit, salah satunya adalah mengucapkan la ba'sa tahuran insyaallah. Tidak apa-apa, semoga dengan itu Allah membersihkan dosa-dosamu dengan sakit itu, ya. Nah, itu adalah hal yang baik, ya. Sama dengan kata alhamdulillah tadi itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berdasarkan tadi hadis Nabi yang penamaan Al-Fatihah dengan as-salah. Qasamtu, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata ila nisfain atau kama qala. Aku menjadi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Yang separuh untukku adalah di 3 ayat pertama. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung meresponnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Kalau hambaku membaca di Al-Fatihahnya Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah langsung merespon asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Yang ketiga, ketika membaca maliki yaumiddin, maka Allah langsung merespon majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, ya, mengagungkanku. Ketika hambanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Itu kata kuncinya. Ini urusanku dan dengan hambaku, maka untuk hambaku apa yang ia pinta. Bukankah tadi kita, oleh karenanya kita sebutkan tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada makna apa? Kita hanya kepadamu ya Allah kami meminta, ini hanya kepadamu saja, agar kau bisa tolong kami untuk bisa mengibadahi sebagaimana yang kau perintahkan kepada kami. Tadi kita sebutkan iyyaka na'bud sebagai tujuan utama. Adapun nasta'in, iyyaka nasta'in adalah sarana di situ. Jadi tujuannya dikata iyyaka na'budu, dan sarana untuk mencapai ibadah yang agung itu hanya dengan pertolongan dari Allah. Oleh karenanya di situ ada maknanya kami memohon pertolongan kepadamu. Maka tolonglah kami, maknanya kan seperti itu. Maka tolonglah kami. Dan tadi dikuatkan oleh perkataan atau firman Allah dalam hadis qudsi tadi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masa'al. Ini urusanku dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang ia pinta. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu penjelasannya. Ya, jadi memang di situ ada doa berisi permintaan, meskipun kalimatnya bukan permintaan secara langsung, tetapi dia memiliki makna talab, memiliki makna permintaan di situ. Ya, itu penjelasannya. Wallahu a'lam. Nah, apalagi yang ihdinas siratal mustaqim sudah jelas. Kalau ihdinas siratal mustaqim itu bentuk permintaannya jelas. Itu adalah bentuk doa. Ihdi itu adalah berilah petunjuk,
ya, ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami. Ini artinya doa, bentuknya kata perintah. Bedanya kata perintah dengan doa itu adalah, kalau perintah adalah orang yang tinggi kepada yang lebih rendah, atau orang yang sebaya kepada teman sebayanya. Tetapi kalau seseorang kepada zat yang lebih tinggi, yang maha tinggi, maka itu namanya doa. Itu bukan perintah kepada Allah. Ya Allah, memerintahkan Allah untuk memberikan petunjuk, bukan. Itu adalah permintaan di situ. Maka penjelasannya seperti itu, wallahu a'lam ya. Jadi kembalikan ke hadis yang qasamtu as-salata ila qismain ya, ila nisfain ya, aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Itu penjelasannya di situ nggih. Oleh karenanya penjelasannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan hanya sebatas pengikraran di situ. Itu kan sebagai bentuk ikrar itu. Ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, tidak ada lagi memang. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Itu makna ikrarnya. Tapi ada makna permintaan di balik itu, yaitu agar Kau berikan pertolongan kami untuk bisa mencapai peribadatan yang sesuai yang Kau inginkan, yang Kau kehendaki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab ya. Hanya Allah yang tahu kebenarannya. Nah. Sudah? Oke, fadhal. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya ihdinas siratal mustaqim, di situ kan ada tiga permohonan. Memohon petunjuk, kalau sudah diberikan istiqomah, dan untuk petunjuk yang belum yang akan datang, mohon diberikan petunjuk. Tapi saya pernah menemukan pemakaian istilah ihdinas siratal mustaqim ini malah digunakan sebagai rujukan. Apakah ini tidak termasuk pelecehan ya? Begini, ada orang tanya nama jalan ini gimana? Ini oh ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus saja. Apakah hal itu tidak termasuk pelecehan ya? Karena doa ihdinas siratal mustaqim ini kan ada tiga kekuatan yang kita mau, dan itu tidak tersebar di medsos. Apalagi yang memberikan istilahnya lelucon ini, yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini, maaf ya, dari orang jemaah, dan kayaknya kan pelecehan ya, kan apakah itu termasuk pelecehan? Demikian. Iya. Hal yang bagus adalah memang tadi kita sudah singgung. Tadi ada orang bertanya, "Ya udah siratal mustaqim saja." Nah, itu adalah bukan hal yang pantas untuk dilakukan, apalagi itu mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Memang Al-Quran itu berisi bahasa Arab. Isinya kan semua kata-kata bahasa Arab, bisa digunakan untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau digunakan untuk candaan ya, tidak pada tempatnya, sekali lagi itu bukan hal yang baik tentunya. Kalau ada orang yang sudah mengaji ya, tentu akan berusaha menjaga dirinya dari bertutur yang baik. Itulah perintah kita yang selalu diingatkan sebenarnya, masuk dalam cakupan apa yang diingatkan khotib Jumat setiap Jumat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Itu maksudnya jaga itu ya. Katakanlah melalui lisanmu perkataan-perkataan yang baik-baik saja. Yuslih lakum a'malakum, yang dengan itu Allah menjanjikan akan memperbaiki amalan-amalan yang kau lakukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Qaulan sadida, di antara ulama menyebutkan di dalamnya adalah berisi tentang kalimat zikir, kata-kata yang baik, menjaga lisannya, termasuk dari mempermainkan ayat-ayat. Kalau dia ada memang orang punya niatan seperti itu, ya ingin menjadikan
potongan-potongan ayat sebagai candaan, maka itu bukanlah hal yang terpuji, ya, bukan hal yang terpuji, harus dihindari, ya. Kan bisa menggunakan kata lain, ya. Coba dalam bahasa itu berapa juta kata kita miliki, apa tidak bisa memilih kata yang lain daripada apa yang di dalam Al-Quran, ya. Ya, jadi tidak perlu digunakan untuk potongan ayat digunakan untuk candaan-candaan, itu bukan hal yang baik. Intinya itu kalau ada orang yang masih melakukan itu, ya semoga Allah berikan hidayah untuk tidak lagi menggunakan istilah itu untuk candaan. Nah, Allah alam bisawab, ya. Baik, sudah cukup ya insyaallah, ya. Semoga ini ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita, terutama di saat membaca Al-Fatihah, ya, karena kita tidak bisa berlepas dari itu, menjadi rukun, ya, menjadi rukun bagi kita untuk membaca Al-Fatihah dan memahaminya, memaknainya, dan membacanya dengan tartil, dengan khusyuk, dengan penuh pemahaman. Ya, kita memohon hidayah kepada Allah agar dibimbing untuk kita semuanya bisa mengaplikasikan ini semuanya dalam sholat kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.